Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Biarlah kita di minggu yang pertama di hari Senin ini kita akan kembali dalam mesbah doa pagi kita di pagi hari ini. Mari saudara dan bapak-bapak ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada dan hidup semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya keselamatan yang Kau beri sehingga kami tidak kekurangan satu apapun. Pada saat ini kami akan mengadakan mesbah doa pagi. Biarlah Roh Kudus curahkan kuasa dan urapan-Mu bagi kami Tuhan, bagi yang mengikuti Tuhan ibadah live streaming kami ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau melawat, Kau menjamah sehingga yang sakit dan yang beban berat dan Tuhan berikan kesembuhan dan berikan kelegaan. Dan mereka yang saat ini Tuhan, oh Bapa Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Mari Tuhan bangunkan iman kami, rohani kami Tuhan pagi hari ini, sehingga saat kami datang kepadamu, kami percaya lawatan Tuhan menjamah, memulihkan kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu ibadah doa mesbah pagi ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, bapak-bapak ibu yang terkasih, kita nyanyikan pujian, tunaikan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu hari ini. Tunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, amin. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Inilah syukur kami padamu Yesus. Ku sembah, kami sembah padamu, kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kembali katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu ya Yesus Tuhan kami. Yesus, kami sembah sujud padamu, sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agung Kau selamanya. Kami katakan pujian ini, segala puji syukur bagimu oh Yesus Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur
kami di hadapan-Mu, menghampiri tahta kerajaan-Mu. Kau layak dimuliakan, Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Hanya Yesus yang menyelamatkan hidup. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang padamu Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami, biarlah boleh layak di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, dan kami boleh bertemu muka dengan pencipta kami yang juga menyelamatkan hidup kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Saat ini kami mau belajar mendengar firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman yang Kau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan, urapi kami Tuhan, supaya hati kami penuh dengan kerendahan hati, siap firman Tuhan mengajar kami, sehingga memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Dan kami akan naikkan sekali lagi pujian syukur kami, Kau Bapa yang mengasihiku. Biarlah kami memiliki punya hati yang lapar haus Tuhan akan Engkau, sehingga kami boleh dimerdekakan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, lawat kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku. Amin Tuhan, benar Bapa. Hati yang baru Kau berikan, biar kami melihat rencana-Mu, untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap hidup kami, ada di setiap jalanku. Amin, haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami katakan dalam pujian kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidup. Biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu menjadi bagian kami. Kerajaan-Mu, kebenaran biar menjadi bagian kami ya Tuhan. Lagian Kaulah yang ku pandang, tak ku pandang masalahku. Yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Amin Bapa. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Mari kita lebih dekat lagi dan nyanyikan pujian itu setiap hati. Dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu menjadi bagian kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Amin, kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kaulah yang ku pandang, haleluya, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu, lebih dalam saudara nyatakan dalam pujian ini. Muliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakan. Sekali lagi katakan, mengasihimu, mengasihimu,
Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bagaikan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang tetap setia mengikuti Mesbah 2 pagi, biarlah kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, saudara, kita akan membuka di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Kitab Injil Matius pasal yang kelima. Ya, kitab Injil Matius pasal yang kelima. Temanya adalah lapar dan haus akan Tuhan. Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Ya, inilah ucapan Yesus, khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, kembali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara, lapar dan haus itu berbicara tentang satu kerinduan, saudara ya, kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, satu kerinduan saudara dan saya untuk rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 dan ketiga dikatakan, seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ya, saudara, demikianlah ini pemazmur mengatakan bahwa jiwanya merindukan akan Tuhan. Ya, jiwanya haus akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Ya, saudara, dikatakan juga di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, dikatakan jiwaku haus kepadamu, aku mencari Engkau. Saudara, orang yang haus akan Tuhan pasti dia mencari akan Tuhan. Ya, saudara, tentu orang yang haus seperti rusa yang haus. Ya, saudara, dia mencari sungai yang berair. Demikian juga saudara dan saya, jiwa kita yang haus akan Tuhan, berarti ada satu kerinduan dan ada satu tindakan di dalam saudara dan saya untuk mencari akan Tuhan. Ya, saudara, baik di dalam doa, baik di dalam firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan katakan orang yang haus akan Tuhan, saudara, dia akan dipuaskan. Ya, saudara, mengapa orang lapar haus akan Tuhan dan kebenarannya disebut orang yang berbahagia? Ya, berbahagialah orang yang lapar haus akan Tuhan, karena dia akan dipuaskan. Yang pertama, dia akan dipuaskan. Ya, tentunya saudara, orang yang lapar haus akan Tuhan, dia rindu mencari Tuhan. Pada saat dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan firman, maka dia mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena apa?
jiwanya benar-benar haus akan Tuhan, ya. Dia cari Tuhan dengan segenap hati di dalam doa, di dalam firman, saudara, sehingga dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi, dan inilah kehidupan jiwa yang dipuaskan. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang sejati apabila kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam diri manusia ada satu bagian yang kosong, yang tidak dapat diisi oleh apapun juga kecuali oleh Tuhan, Sang Pencipta. Saudara, ya, orang-orang dunia, dia tidak haus akan Tuhan, ya, dia tidak lapar akan Tuhan. Mereka haus untuk mencari harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, semuanya bersifat fana. Dan saudara, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena apa? Karena memang kebahagiaan yang sejati hanya kita dapati di dalam Tuhan. Saudara, Raja Daud, dia adalah seorang raja yang memiliki segalanya, kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, saudara, kemuliaan. Namun dia berkata bahwa jiwaku haus akan Tuhan. Saudara, demikianlah biarlah saudara dan saya senantiasa memiliki hati yang haus akan Tuhan, ya. Saudara, haus akan Tuhan dan kebenarannya, ya. Saudara, yang kedua, mengapa orang yang lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya, dia disebut orang yang berbahagia, ya. Pertama tadi karena kita akan dipuaskan oleh Tuhan, ya. Kita mencari Tuhan, mengalami Tuhan, saudara, kita dipuaskan, ada damai, sukacita, ketentraman, saudara, yang tidak dapat dibeli oleh apapun, yang tidak dapat kita dapati di dalam dunia ini, ya. Saudara, yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan karena menandakan kerohanian kita hidup, saudara, ya. Hanya orang yang hidup, saudara, dia merasa lapar dan haus, ya. Saudara, selama orang manusia itu hidup, dia pasti merasakan lapar, dia pasti merasakan haus. Demikian juga saudara dan saya, selama rohani kita hidup, maka kita akan merasakan lapar dan haus akan Tuhan, ya. Saudara, ini menandakan kerohanian kita itu hidup, ya. Sehingga saudara dan saya, ya, saudara, kita mencari Tuhan, semakin kita dewasa dalam kerohanian, dan kita boleh dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan kita boleh menerima kehidupan kekal bersama dengan Dia, ya. Saudara, apa sajakah yang menghambat rasa haus dan lapar akan Tuhan, ya? Di dalam Matius pasal yang ke-13, ya, tentang perumpamaan seorang penabur, saudara, ada benih yang ditaburkan, yang jatuh, saudara, di semak duri, ya. Saudara, benih itu tumbuh, sementara semak duri itu juga tumbuh. Namun saudara, benih firman Tuhan itu terhimpit oleh semak itu, ya. Nah, semak duri itu, saudara, menggambarkan, ya, dikatakan yang ditaburkan, ayat yang ke-22, Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, ya. Saudara, kekhawatiran bagaikan semak duri yang menghimpit rasa haus kita akan firman kebenaran, rasa haus kita akan Tuhan, ya. Saudara, oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak perlu khawatir akan hidup ini. Tuhan berkuasa memelihara hidup saudara dan saya. Lihatlah burung di udara yang Tuhan pelihara dan bunga di padang Tuhan pelihara, ya. Namun saudara, mereka semua diberi makan oleh Tuhan, ya. Namun firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita. Fokus hidup kita adalah mencari Tuhan.
mencari kerajaannya. Kerajaan Tuhan bukan berbicara tentang makan dan minum, firman Tuhan katakan, tapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saudara, hal yang kedua yang menghambat rasa haus dan lapar kita akan Tuhan adalah tipu daya kekayaan. Ya, dikatakan, saudara, mengapa dikatakan tipu daya kekayaan? Karena kekayaan itu menipu sifatnya. Ya, banyak orang tertipu, banyak orang dibutakan oleh harta kekayaan dunia ini yang bersifat fana. Ya, saudara, setelah kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, apa yang dapat kita bawa nantinya? Kita tidak membawa apa-apa. Tuhan Yesus mengecam seorang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan hartanya selama ia hidup dalam dunia. Ia melupakan Tuhan dan dia merasa tenang, ya, aman. Karena apa? Harta yang berlimpah. Namun Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu, dan untuk siapakah itu nanti hartamu itu? Saudara, harta kekayaan itu menipu daya sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Ya, saudara, kita mau belajar dari Raja Daud. Semua dia miliki, namun dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kekayaan yang lebih berharga daripada kekayaan dunia ini. Saudara dan saya, hanya Dia yang dapat memuaskan dahaga hidupmu, hidup saudara, jiwa saudara dan saya. Ya, hal yang ketiga yang menghalangi rasa haus lapar akan Tuhan adalah keinginan akan berbagai hal. Ya, di dalam Markus 4 ayat yang ke-19 itu juga berbicara tentang penabur, ya saudara. Ya, namun ditambahkan di sini adalah keinginan akan berbagai hal. Ya, keinginan-keinginan kita yang duniawi dapat menghimpit rasa haus dan lapar akan Tuhan serta kebenarannya. Ya, saudara, oleh karena itu pemazmur di dalam pergumulannya mengenai mengapa orang yang fasik hidupnya mujur, sedangkan kita orang benar seakan-akan hidupnya malang, saudara, ya. Namun pada akhirnya pemazmur, dia dalam pergumulannya menyadari bahwa kekayaan, kemujuran orang fasik bersifat sementara. Nah, saudara, pemazmur menyadari bahwa biarlah hanya dekat kepada Allah, dia hatinya tenang. Ya, pemazmur menyadari, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Ya, biarlah kita, saudara, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan seperti pemazmur ini. Yang keempat adalah kenikmatan hidup. Ya, di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14 ini juga berbicara tentang penabur, dan ketiga Injil ini di dalam Matius, Markus dan Lukas berbicara tentang penabur yang saling melengkapi. Iblis menggoda Yesus dengan memperlihatkan semua kenikmatan hidup, semua kerajaan dunia dan kemegahannya jikalau ia sujud menyembahnya. Ya, saudara, kenikmatan hidup ditawarkan oleh iblis agar saudara dan saya hatinya melekat kepada dunia ini. Ya, kepada kerajaan dunia ini, kepada mamon, saudara. Ya, itulah uang. Firman Tuhan katakan akar segala kejahatan itulah cinta uang. Kamu tidak dapat menyembah Allah dan juga tidak dapat menyembah kepada mamon. Kita harus memilih yang mana prioritas hidup kita, dan itu menentukan nasib kekal saudara dan saya. Ya, saudara, bagaimana memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan? Yang pertama, menjaga dan memelihara hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Ya, saudara mesti jaga dan pelihara. Tatkala hati haus dan lapar, saudara, jangan kesibukan-kesibukan kita menghalangi
hati kita yang lapar akan Tuhan. Tatkala hati kita haus dan lapar akan Tuhan, jangan fokus kita kepada masalah kita, namun kita mau fokus kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Kita percaya Dia akan membuka jalan bagi saudara dan saya. Dia memberikan ketenangan, hikmat daripada Tuhan menyertai, sehingga langkah-langkah saudara apapun yang saudara buat, Tuhan menyertai saudara dan saya, ya. Yang kedua adalah tidak membiarkan hati kita terikat oleh apapun dan siapapun, hanya kepada Tuhan, ya. Tadi katakan pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, hanya Engkau ya Tuhan. Saudara, biarlah hati yang lapar haus akan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup saudara dan saya, ya, sehingga hidup saudara dipuaskan dan kita boleh bertumbuh terus di dalam kedewasaan rohani. Rohani saudara tetap kuat, rohani saudara ya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, ya. Rohani saudara dan saya tetap hidup di hadapan Tuhan, dan sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, dan kita boleh menyanyikan pujian ini kembali. Saudara, kita akan nyanyikan Kaulah air kehidupan, ya, yang memberi kelegaan, kepuasan dalam hidup kita. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kembali katakan, Kaulah air kehidupanku. Kaulah air kehidupanku. Yesuslah air kehidupan kita yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Saudara, hanya bersama Yesus kita menang. Biarlah hati yang selalu lapar haus akan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Selama hidup saudara dan saya dekat dengan Tuhan, kita nggak perlu takut akan apapun juga. Kita nggak perlu khawatir akan apapun juga. Karena ada firman Tuhan, ada jaminan, ada pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Saudara, imanmu semakin bertumbuh, kasihmu semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan.
Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk kami boleh datang haus lapar akan Tuhan. Dan tidak ada satupun atau siapapun yang dapat mengikat hati kami kecuali Engkau. Tidak ada satupun yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami, hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini berkati setiap kami yang beraktivitas, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi. Sepanjang hari ini Tuhan yang menyertai. Setiap kami yang mengalami persoalan, Tuhan, tantangan pergumulan hidup, tangan-Mu Tuhan yang menopang kami. Di dalam nama Yesus, bangkitkan iman percaya-Mu yang lemah saat ini dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Yang susah saat ini mendapat penghiburan, datang kepada Tuhan di dalam doa dan firman. Yang saat ini mengalami pergumulan di dalam sakit dan ekonomi, saat ini datang kepada Tuhan, percaya Dia pasti pulihkan hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya Tuhan sanggup menolong hidup-Mu. Serahkan semua kekhawatiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Berdoa terus bagi bangsa ini supaya di masa pandemi ini Tuhan, pandemi ini boleh semakin menurun Tuhan, dan tidak terjadi gelombang ketiga yang menghambat pertumbuhan ekonomi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan kesehatan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa di dunia, supaya pandemi ini tidak mewabah kembali ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan, supaya kembali perekonomian boleh bangkit kembali ya Tuhan. Terjadi pertobatan massal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan doa kami dan kami bersyukur buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang merasa diberkati lewat Mezbah Doa Pagi ini, saudara boleh menyaksikannya melalui Facebook ini saudara, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mengikutinya. Dan jangan lupa saudara bisa share, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.